Bismillahirrahmanirrahim. Terhadap anak istri, seorang murid mesti berlaku baik dan menafkahi mereka secara baik dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika hari ini ia memiliki uang yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari tersebut, sebaiknya ia membelanjakan sesuai kebutuhan saat itu, dan sisanya disimpan untuk kepentingan anak istrinya esok hari, bukan untuk dirinya. Ia harus makan seperti apa yang mereka makan. Bahkan ia harus memosisikan diri sebagai agen dan pelayan bagi keluarganya, dan seperti budak bersama majikannya, sembari meyakini bahwa dengan melayani keluarganya dan memenuhi kemaslahatan mereka, ia berarti telah menjalankan perintah Allah dan menaatinya. Ia mesti menjauhkan rasa egois dan lebih mendahulukan kepentingan keluarga daripada dirinya. Saat makan, seyogyanya ia menyesuaikan selera mereka dan tidak memaksa mereka untuk mengikuti selera dirinya sendiri. Jika pada musim panas ia punya uang yang bisa disimpan untuk kebutuhan musim dingin, namun ia masih memerlukannya, maka sebaiknya ia membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan untuk musim panas dulu. Jika ia memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hari ini, bahkan sisanya bisa digunakan untuk keperluan besok, maka ia tidak perlu sibuk bekerja demi memenuhi kebutuhan esok hari. Seyogyanya ia mencukupi diri dengan keperluan hari itu dan menunda urusan hari esok untuk hari esok, sebab mencukupi diri dengan kebutuhan yang ada hukumnya wajib. Jika ia memiliki kekuatan untuk bertawakal dan bersabar menahan derita kesusahan, kekurangan, lapar dan kesengsaraan, sementara anak istrinya tidak mampu mencapai taraf tersebut, maka ia tidak boleh memaksa mereka untuk bersikap seperti dirinya. Ia mesti bekerja dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika ia ingin keluarganya rajin beribadah, berkelakuan baik dan taat kepada Allah, maka ia harus bekerja secara halal dan memberi makan mereka dengan yang halal dan mubah agar membuahkan ketaatan dan kesolehan. Jangan sekali-kali memberi makan mereka dengan yang haram, sebab hal itu akan melahirkan kemaksiatan dan dosa. Karena itu, seyogyanya ia giat beramal soleh, jujur, dan membersihkan batin agar Allah berkenan memperbaiki kondisinya bersama keluarganya dalam bingkai kesabaran dan ketaatan kepada Allah, sehingga berkah kesolehannya bisa dinikmati oleh anak istrinya
Nabi SAW bersabda, barang siapa memperbaiki hubungan antara dirinya dan Allah, maka Allah pun akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Termasuk dalam hal ini kondisi kehidupan anak istri dan keluarganya. Jika kedatangan tamu, ia wajib memberi makan keluarganya sesuai dengan makanan yang dihidangkan pada tamu, selama ia memang mampu mencukupi. Sementara jika ia dalam kondisi miskin, kekurangan dan kesusahan, namun ia tahu persis bahwa keluarganya ridho dan lebih mengutamakan tamu, maka ia boleh mengutamakan tamu. Barulah mereka memakan sisanya sebagai bentuk tabarruk, berharap berkah. Sebab dengan begitu Allah akan mengganti mereka dengan yang lebih baik dan akan melapangkan rezeki mereka. Sebab sebagaimana dikatakan sebuah hadis, bahwa tamu datang dengan membawa rezeki untuk seluruh keluarga dan pulang dengan membawa pergi dosa-dosa keluarga. Jika ia diundang ke sebuah jamuan, sementara anak istrinya di rumah belum makan, maka sangat tidak etis jika ia menyia-nyiakan keluarganya dengan melenggang pergi menghadiri jamuan tersebut dan lebih mengutamakan kepentingan syahwatnya di atas kelaparan anak istri dan keluarganya. Dalam situasi ini, hendaknya ia menahan diri untuk tidak menghadiri jamuan tersebut dan memilih bersabar bersama keluarganya. Sebab bukan sebuah tindakan yang lurus dalam tarekat maupun syariat jika seorang kepala keluarga meninggalkan keluarga yang dirundung kelaparan demi menghadiri jamuan. Jika tuan rumah memiliki sifat futuwah atau kesatria dan tahu bahwa tamunya memiliki anak dan keluarga, maka ia tidak boleh hanya mengundang tamu seorang diri. Ia mesti membawakan makanan yang cukup untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan tamu. Seorang fakir harus mendidik keluarganya agar senantiasa memegang teguh ilmu dan syariat yang bersifat lahiriah dan tidak memberi toleransi sedikit pun jika mereka melanggar ilmu. Dalam hal ini, tidak seyogyanya ia membiarkan anaknya ke pasar agar belajar keterampilan bisnis. Akan tetapi ia juga harus mengajari mereka hukum-hukum agama dan mendorong mereka untuk meninggalkan ambisi duniawi. Kecuali jika memang mereka benar-benar fakir, maka ia harus menyibukkan diri, anak dan istrinya untuk bekerja mencari penghasilan agar bisa terbebas dari meminta-minta pada orang lain. Sebab hal itu jauh lebih baik jika disertai dengan komitmen menjaga batasan-batasan agama. Selain itu, ia mesti mengenalkan kepada anak-anaknya kewajiban menjaga hak kedua orang tua
dan menjauhi sikap durhaka, dan mengajari istrinya agar menjaga hak suami, keutamaan sabar bersamanya dan menaatinya, serta kewajiban-kewajiban lain yang telah kami jelaskan pada bab etika rumah tangga.